Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi tentang materi akuntansi keuangan menengah 2. Kelompok kami terdiri dari Lutfi Arti Susandi dengan NIM 2019 1211 021. Yang kedua ada Retno Dwi Ningtyas dengan NIM 2019 1211 037. Yang ketiga ada Mayla Sofa Ayu Ningtyas dengan NIM 2019 1211 047. Kali ini kita akan membahas tentang materi accounting change and error analysis. Perubahan akuntansi analisis kesalahan. Perubahan akuntansi ada jenis-jenis perubahan akuntansi, ada yang kedua perubahan prinsip akuntansi, yang ketiga ada perubahan estimasi akuntansi, yang keempat ada pelaporan perubahan dalam perusahaan, dan yang kelima ada pelaporan koreksi kesalahan ikhtisar. Di sisi analisis kesalahan ada yang pertama kesalahan-kesalahan pada neraca, yang kedua ada kesalahan-kesalahan pada laporan laba rugi, yang ketiga ada pengaruh terhadap neraca dan laporan laba rugi, yang keempat ada ilustrasi komprehensif, yang kelima ada penyusun laporan dengan koreksi kesalahan. Jenis-jenis perubahan akuntansi. Jadi ada 3 jenis perubahan akuntansi, yaitu yang pertama perubahan prinsip akuntansi. Perubahan dari prinsip akuntansi yang berlaku umum ke prinsip akuntansi yang berlaku umum lainnya. Sebagai contoh ada perubahan metode penyusutan dari saldo menurun berganda ke penyusutan garis lurus atas aktiva pabrik. Yang kedua ada perubahan estimasi akuntansi, perubahan yang terjadi sebagai akibat dari informasi baru atau diperolehnya pengalaman tambahan. Contohnya adalah perubahan estimasi umur manfaat aktiva yang dapat disusutkan. Yang ketiga ada perubahan estimasi pelaporan. Perubahan dari pelaporan sebagai satu jenis entitas ke jenis entitas lainnya. Sebagai contoh, yaitu perubahan anak perusahaan spesifik dalam satu kelompok perusahaan di mana laporan keuangan konsolidasi disusun. Dalam kategori keempat, membutuhkan perubahan akuntansi, walaupun hal ini tidak diklasifikasikan sebagai perubahan akuntansi. Nah, yang keempat itu kesalahan-kesalahan dalam laporan keuangan. Kesalahan yang sering terjadi sebagai akibat dari kesalahan matematis, kesalahan penerapan prinsip akuntansi atau kelalaian atau penyalahgunaan fakta yang ada pada saat laporan keuangan disusun. Contohnya adalah penerapan metode persediaan eceran yang tidak tepat dalam menentukan nilai persediaan akhir. Perubahan-perubahan itu diklasifikasikan dalam 4 kategori. Ini karena karakteristik individual dari setiap kategori membutuhkan metode yang berbeda. Untuk mengakui perubahan itu, dalam laporan keuangan, masing-masing kategori tersebut akan dibahas secara terpisah untuk menyelidiki karakteristiknya yang tidak biasa dan untuk menentukan bagaimana masing-masing kategori harus dilaporkan dalam akun, serta bagaimana informasi harus diungkap dalam laporan komparatif. Perubahan prinsip akuntansi. Perubahan prinsip akuntansi melibatkan perubahan dari satu prinsip akuntansi yang berlaku umum ke yang lain. Sebagai contohnya, suatu perusahaan dapat mengubah dasar penetapan harga persediaan dari biaya rata-rata ke LIFO.
atau perusahaan itu dapat mengubah metode penyusutan aktiva lancar dari metode dipercepat ke garis lurus atau sebaliknya. Perubahan prinsip akuntansi tidak dianggap berasal dari penerapan prinsip baru dalam mengakui kejadian-kejadian yang telah terjadi untuk pertama kalinya atau yang terjadi sebelumnya, tetapi tidak material. Akhirnya, jika prinsip akuntansi yang sebelumnya diikuti tidak dapat diterima atau prinsip itu diterapkan secara tidak benar, maka perubahan ke prinsip akuntansi yang berlaku umum dianggap sebagai koreksi kesalahan. Perpindahan dari akuntansi dasar, kas, atau pajak penghasilan ke dasar akrual dianggap juga sebagai koreksi kesalahan. Jika perusahaan mengurangi nilai sisa ketika menghitung penyusutan aktiva pabrik dengan metode saldo menurun berganda dan akhirnya menghitung kembali penyusutan itu tanpa mengurangkan estimasi nilai sisa, maka suatu kesalahan telah dikoreksi. Perubahan akuntansi jenis pengaruh kumulatif. Persyaratan umum yang ditetapkan oleh profesi akuntansi adalah bahwa metode periode berjalan atau catch up harus digunakan untuk memperhitungkan perubahan prinsip akuntansi. Pernyataan umum tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, pendekatan periode berjalan atau catch up harus dijalankan. Pengaruh kumulatif dari penyesuaian harus diperoleh dalam laporan laba rugi, di antaranya pos-pos luar biasa dan laba rugi. Yang kedua, laporan keuangan periode sebelumnya yang dimasukkan untuk tujuan komparatif tidak perlu dinyatakan kembali. Laba sebelum pos-pos luar biasa dan laba bersih yang dihitung atas dasar pro forma atau seolah-olah harus ditampilkan pada laporan laba rugi untuk semua periode. Laba tersebut disajikan seolah-olah prinsip yang baru diadopsi telah diterapkan selama seluruh periode yang terpengaruh. Data laba per saham yang terkait juga harus dilaporkan. Selanjutnya, perubahan estimasi akuntansi. Penyusunan laporan keuangan memerlukan estimasi dampak dari kondisi-kondisi dan peristiwa di masa datang. Berikut adalah contoh pos-pos yang memerlukan estimasi. Yang pertama, piutang tak tertagih. Yang kedua, keusangan persediaan. Yang ketiga, umur manfaat dan nilai sisa aktiva. Yang keempat, periode yang menerima manfaat dari biaya yang ditanggungan. Yang kelima, kewajiban untuk biaya garansi dan pajak penghasilan. Yang keenam, cadangan mineral yang dapat dipulihkan kembali. Perubahan estimasi harus ditangani secara prospektif, yaitu tidak ada perubahan yang harus dibuat dalam hasil yang dilaporkan sebelumnya. Saldo awal tidak perlu disesuaikan dan tidak ada usaha untuk menyusul atau catch up periode sebelumnya. Jadi pengaruh dari semua perubahan estimasi diperhitungkan pada yang pertama, periode perubahan jika perubahan itu hanya mempengaruhi periode bersangkutan, atau yang kedua, periode perubahan atau periode di masa datang jika perubahan tersebut mempengaruhi keduanya. Selanjutnya ada pelaporan perubahan dalam entitas. Suatu perubahan akuntansi yang terjadi pada laporan keuangan yang sebenarnya merupakan laporan dari entitas yang berbeda harus dilaporkan dengan menyatakan kembali laporan keuangan yang disajikan selama periode sebelumnya guna menunjukkan informasi keuangan bagi entitas pelaporan yang baru selama semua periode.
Contoh perubahan dalam entitas pelaporan adalah yang pertama, menyajikan laporan konsolidasi untuk menggantikan laporan perusahaan individual. Yang kedua, mengubah anak perusahaan tertentu yang terdiri dari kelompok perusahaan di mana laporan keuangan konsolidasi dan mengubah perusahaan yang termasuk dalam laporan keuangan gabungan. Yang keempat, akuntansi untuk conflict of interest. Yang kelima, perubahan metode akuntansi biaya, ekuitas, atau konsolidasi untuk anak perusahaan dan investasi. Perubahan dalam entitas pelaporan bukan berasal dari penciptaan, pemutusan, atau cessation pembelian atau disposisi anak perusahaan atau unit bisnis lainnya. Selanjutnya, koreksi kesalahan. Tidak ada perusahaan, baik yang kecil maupun besar, bebas dari kesalahan. Akan tetapi, resiko dari kesalahan yang material dapat dikurangi dengan menyelenggarakan pengendalian internal yang baik dan aplikasi prosedur akuntansi yang baik. Berikut ini adalah contoh-contoh dari kesalahan akuntansi. Yang pertama, perubahan dari prinsip akuntansi yang tidak berlaku umum ke prinsip akuntansi yang berlaku umum. Dasar pemikiran dari hal ini adalah bahwa periode sebelumnya telah disajikan secara tidak benar karena penerapan prinsip akuntansi yang tidak benar. Contohnya itu perubahan dari akuntansi dasar KAS atau pajak penghasilan ke dasar aktual. Yang kedua, kesalahan matematis yang diakibatkan oleh penjumlahan, pengurangan, dan sebagainya. Contohnya itu penjumlahan kartu perhitungan persediaan yang salah dalam menentukan nilai persediaan. Yang ketiga, ada perubahan estimasi yang terjadi karena estimasi itu tidak dibuat dengan jujur. Contohnya itu penggunaan tarif penyusutan yang secara jelas tidak realistis. Yang keempat, ada kelalaian seperti kegagalan untuk mengaktualkan atau menangguhkan beban atau pendapatan tertentu pada akhir periode. Selanjutnya ada exercise 21.2. Pada tanggal 31 Desember 2018, Burke Corporation menandatangani sewa 5 tahun dan tidak dapat dibatalkan untuk sebuah mesin. Persyaratan sewa meminta Burke untuk melakukan pembayaran tahunan sebesar $8.668 di awal setiap tahun, mulai tanggal 31 Desember 2018. Mesin tersebut memiliki perkiraan masa manfaat 6 tahun dan nilai sisa $5.000 yang tidak dijamin. Mesin akan kembali ke lessor di akhir masa sewa. Burke menggunakan metode depresiasi garis lurus untuk semua aset pabriknya. Tingkat pinjaman tambahan Burke adalah 5% dan tingkat implisit lessor yang tidak diketahui. Instruksi yang A, hitung nilai sekarang dari pembayaran sewa. Yang B, persiapkan semua entry jurnal yang diperlukan untuk Burke untuk sewa ini hingga 31 Desember 2019. Yang A jawabannya compilation of present value of minimum lease payment, yaitu 8.668 dikali dengan 4.169,86. Itu dari jadi hasilnya yaitu hasil perkalian itu sebesar $36,14. Yang B jawabannya 1 Januari 2019 leased equipment yaitu sebesar
36.144. Yang list liability yaitu sebesar 36.144 di kredit. Lalu ada list liability di debit sebesar 8.668 dan di cash-nya ada sebesar 8.668 di kredit. Lalu pada tanggal 12 Desember 2019, 31 Desember 2019, depreciation expense itu di debit sebesar 7.229 dan ada di kredit yaitu accumulated depreciation capitally sebesar 7.229 dapat dari 36.144 ditambah 5 jadi hasilnya 7.229. Lalu ada interest expense di debit sebesar 2.748 dan ada di kredit interest payable sebesar 2.748 dari 36.144 dikurang 8.668 dikali 10. Next. Lalu pada tanggal 1 Januari 2020 ada jurnalnya yaitu list liability di debit sebesar 5.920 dan ada interest payable di debit sebesar 2.748 dan ada cash di kredit sebesar 8.668. Selanjutnya, exercise 21.18. Pertanyaannya, asumsikan bahwa pada tanggal 1 Januari 2019, Hampers Restaurant NV menjual sistem komputer ke Liquidity Finance seharga 680.000 euro dan segera menyewa kembali sistem komputer tersebut. Informasi yang relevan adalah sebagai berikut. Pertama, komputer dibawa ke buku Humphrey dengan harga 600.000 euro. Yang kedua, jangka waktu sewa yang tidak dapat dibatalkan adalah 3 tahun. Hak milik tidak akan ditransfer ke Humphrey. Dan nilai sisa yang diharapkan pada akhir masa sewa adalah 450.000 euro, yang semuanya tidak dijamin. Yang ketiga, perjanjian sewa mensyaratkan pembayaran sewa yang sama sebesar 115.970 di awal setiap tahun. Yang keempat, tingkat pinjaman tambahan untuk Humphrey adalah 8%. Menyadari bahwa Liquidity Finance menetapkan sewa tahunan memastikan tingkat pengembalian 8%. Yang kelima, komputer memiliki nilai wajar 680.000 euro pada 1 Januari 2019 dan perkiraan umur ekonomi 10 tahun. Instruksinya, siapkan entry jurnal untuk penyewa dan penyewa untuk tahun 2019 untuk mencerminkan perjanjian jual dan sewa balik. Jurnal yang pertama pada tanggal 1 November 2019, kas pada debit 680.000, equipment di kredit 600.000, unearned profit on sale, leaseback di kredit sebesar 80.000, licit equipment-nya ada list liability di debit sebesar 680.000 dengan perhitungan 110.666 dikali 81 dikali 6.014.457. 2019 executory cost sebesar 9.000 di debit, account payable pada cash sebesar 9.000 di kredit.
Selanjutnya pada 31 Desember 2019 ada unearned profit on sale leaseback di debit sebesar 8.000 dan di kredit ada depreciation expense 8.000 didapat dari 80.000. Selanjutnya ada 31 Desember 2019 ada depreciation expense di debit sebesar 68.000 di kredit depreciation kapitalis 68.000 didapat dari 680.000 dibagi 10. Kemudian ada interest expense di debit 68.000, lease liability 42.667, lalu di cash-nya ada 110.667. Problem 2110. Berikan data yang sama seperti pada P219 dengan CAL atau JPN memiliki tingkat pertumbuhan tambahan 8%. Yang A, hitung jumlah kewajiban sewa awal. Yang B, siapkan jadwal amortisasi sewa 10 tahun. Yang C, persiapkan semua entry jurnalis untuk tahun pertama, asumsikan depresiasi garis lurus. Jawaban yang A, sewa adalah sewa jenis penjualan karena yang pertama, jangka waktu sewa melebihi 75% dari estimasi umur ekonomi aset. Yang kedua, kolektibilitas pembayaran cukup terjamin dan tidak ada biaya lebih lanjut yang harus dikeluarkan. Dan yang ketiga, Georgie Company merealisasikan elemen laba selain biaya pembiayaan. Yang pertama ada nilai sekarang dari anuitas karena $1 untuk 10 periode dengan potongan harga 10%, yaitu sebesar 675.902. Pembayaran sewa tahunan itu dikali 40.000. Nilai sekarang dari 10 pembayaran sewa jadi 270.361. Tambahkan nilai sekarang dari perkiraan nilai sisa $20 dalam 10 tahun pada 10%, yaitu 7.711 didapat dari 20.000 dikali 38.554. Jadi jika ditotal semua hasilnya $278.072. Yang kedua, harga jual adalah 270.361 atau nilai sekarang dari 10 pembayaran sewa tahunan atau fair value awal sebesar 278.072 dikurangi fair value dari nilai sisa yang tidak dijamin sebesar 7.711. Yang ketiga, biaya penjualan adalah 172.289 atau biaya aset 180.000 dikurangi nilai sekarang dari nilai sisa yang tidak dijamin. Yang B, Georgie Company less amortization schedule basis unwarranted residual value. Yang ada beginning of year annual lease payment plus residual value, ada interest 10% on lease receivable, ada lease receivable recovery, ada lease receivable. Yang pertama initial fair value ada yang pertama ada 40.000, interestnya 0, terus lease receivable recovery-nya 40.000, jadi lease receivable-nya 238.072. Yang kedua sama 40.000, interestnya 10%, jadi 23.807,
list receivable recovery-nya 16.193, jadi list receivable-nya 221.879. Pada ketiga ada annual list-nya sama 40.000, interestnya 10%, jadi 22.188, terus ada list receivable recovery-nya 17.812, jadi list receivable-nya 204.67. Pada keempat ada annualisnya 40.000, interestnya jadi 20.407, list receivable recovery-nya 19.593, list receivable-nya jadi 184.474. Yang kelima, annualisnya 40.000, interestnya 10%, jadi 18.447, list receivable recovery-nya 21.400, receivable-nya 162.921. Yang keenam, annualisnya 40.000, interestnya 10%, jadi 16.992, list receivable recovery-nya 20%, dan list receivable-nya ada 139.413. Yang ketujuh, annualisnya 40.000, interestnya 10%, jadi 13.921. Recovery-nya 26.079, jadi list receivable-nya 113.134. Pada ke-8, annualisnya 40.000, interestnya 11.313, list receivable-nya 28.687, list receivable-nya jadi 84.440. Pada ke-9, annualisnya 40.000, interest jadi 8.445, list receivable recovery-nya 21.552, list receivable-nya 52.892. Ke-10, annualisnya sama 40.000, interestnya jadi 5.289, list receivable recovery-nya 34.711, list receivable-nya 18.181. Jadi pada tahun ke-10 akhirnya itu 20.000, bunganya 1.819, list receivable recovery-nya 18.181. Jadi annual list payment plus residual value jika ditambah semua jadi totalnya 420.000. Interest 10% on list receivable-nya jika ditambah semua totalnya 141.928. List totalnya jadinya 278.072. Yang C, beginning of the year, yaitu jurnalnya ada list receivable di debit sebesar 278,72. Lalu ada cost of goods sold di debit sebesar 172.289. Lalu ada sales revenue di kredit sebesar 270.361.000. Lalu ada inventory di kredit sebesar 180.000. Lalu ada selling expense di debit sebesar 4.000. Lalu ada cash-nya di kredit sebesar 4.000. Ada cash di debit sebesar 40.000. Lalu ada list receivable di kredit sebesar 40.000. End of the year-nya, jadi jurnalnya yaitu ada interest receivable di debit sebesar 23.807. Lalu ada interest revenue di kreditnya sebesar 23.807. Next.
Terima kasih terima kasih dan sekian atas presentasi kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan.